ini yang kami ambil dari Yeremia pasal 29 ayat 11 dengan tema masa depan yang penuh harapan. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan, kita merasakan pemberkatan Tuhan, dan kita juga merasakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang barangkali melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Perjalanan kita di masa lalu, Tuhan juga telah merancangkan hidup kita sampai perjalanan masa kini yang kita alami, dan kita penuh harapan kepada masa depan yang penuh dengan harapan oleh Tuhan dalam rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang terbaik bagi semua kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan mengetahui dari setiap waktu dalam perjalanan kehidupan kita sampai dengan tujuan perjalanan kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Tetapi ada janji Tuhan yang kita pegang dan kita imani, yaitu firman Tuhan yang kita baca ini, bahwasanya Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik. Dan ini perlu kita imani di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan saja merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, lalu bagaimana kita menikapi firman Tuhan ini bagi kita sendiri? Rancangan itu adalah satu tahapan-tahapan program di dalam hidup kita yang Tuhan sudah pastikan bagaimana kita akan berjalan dari waktu ke waktu itu. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana perjalanan kita dari waktu ke waktu itu. Kita tahu adalah setelah kita kerjakan di masa yang lalu, setelah kita lewati di masa yang lalu, dan sedang kita jalani pada hari ini, maka kita tahulah perjalanan kehidupan kita. Tapi ke depan, hanya Tuhan yang tahu tentang perjalanan itu sendiri. Sebab semuanya kita ada dalam rancangan Tuhan sampai kepada akhir. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, masa depan yang penuh harapan telah Tuhan sediakan bagi kita. Amsal 23:18, percayalah bahwa Tuhan juga merancangkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka tugas kita adalah mempercayai, mengimani apa yang menjadi perkataan Tuhan yang boleh kita baca ataupun kita dengar. Sederhana saja sesungguhnya bagaimana kita supaya mengalami rencana Tuhan dan rancangan Tuhan ini, mempercayai, mengimani. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah apa wujud janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana wujudnya? Perjalanan kehidupan kita tentang firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tidak takut menghadapi masa depan.
Bapak Ibu, tentu saja banyak orang ketakutan dengan masa depan. Banyak orang bimbang dengan masa depan. Banyak orang cemas tentang masa depan. Padahal Tuhan mengatakan dengan firman ini, sudah merancangkan itu, masa depan itu yang penuh harapan. Tinggal kita hanya menjalani saja. Jadi manusia yang membuat ribet dirinya, manusia yang membuat berkat itu menjadi kabur di dalam dirinya, padahal kita hanya menjalani saja bagaimana supaya terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah katakan bahwasanya harus ada perimbangan. Perimbangan rohani dan perimbangan jasmani. Saya juga yakin bahwasanya berkat alami itu sudah ada. Orang rajin bekerja pasti dia akan mendapatkan upah. Orang rajin berusaha dia akan mendapatkan hasil. Itu sudah berkat alami. Gak perlu kita doakan pun itu otomatis. Jadi apa yang kita rasakan di dalam berkat alami itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena Tuhan telah menyediakan berkat itu secara alami. Baik yang jahat, baik yang baik, dia mengalami berkat alami itu tanpa kecuali. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, gak perlu kita heran dengan berkat alami. Sesuatu yang diperjuangkan secara jasmani. Maka oleh karena itu orang sekolah yang rajin bersekolah, yang rajin belajar, pasti pandai. Otomatis. Tapi apa yang menjadi perjuangan kita adalah sesuatu yang dari surga yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah takut dengan apa yang disebut dengan masa depan. Tapi kita percayai saja janji Tuhan ini, firman Tuhan ini yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, tidak takut menghadapi masa depan. Yesaya 41 ayat 16. Tuhan yang menguasai hidup kita akan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menguasai kehidupan kita dan akan menyertai kita, apa yang takut? Siapa takut? Dia ada andalan kita. Dia ada pelindung kita. Dia ada perencana bagi kita. Ngapain kita harus khawatir tentang itu? Jadi kita sendiri yang membuat diri kita ribet, susah, dan lain sebagainya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Selebihnya Tuhan mengerjakan yang tak mungkin akan kita kerjakan. Selesai. Nah, kita beribadah saja dengan sungguh-sungguh. Ada 7 hari diberikan Tuhan. Di dalam hari-hari ini Tuhan sesungguhnya membuat rancangan itu untuk menikmati. Jadi bukan hari Minggu ini hanya hari perhentian, tetapi hari menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan hari menikmati berkat-berkat Tuhan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang membangun dirinya di dalam sukacita secara rohani sekaligus di dalam sukacita secara jasmani, menikmati hari Tuhan yang diberikan kepada kita. Buat 6 hari yang bekerja dengan segala keletihan itu, ada waktu dan kesempatan untuk rileks, untuk menikmati. Supaya apa? Kita sehat secara jasmani, kita sehat juga secara rohani. Maka tunjukkanlah sikap yang disertai Tuhan itu kepada kita. Perlu kita tunjukkan bahwa kita disertai oleh Tuhan. Sikap kita harus bagaimana?
Kalau kita sedang disertai oleh Tuhan, kalau Tuhan sedang ada bersama dengan kita, sikap yang bagaimana yang harus ditunjukkan dalam hal itu? Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, wujud nyata dalam penyertaan dalam rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. 1 Korintus 16 ayat 8 sampai dengan 9. Menggunakan kesempatan. Kesempatan itu tidak akan kembali lagi. Kalau sudah berlalu, ini jam 12 kurang lebih, udah lewat lagi, nggak bisa. Suasana jam 12 itu akan balik. Tuhan sudah membuat sistem perputarannya sedemikian yang lalu tidak akan pernah kembali lagi. Menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Paulus menggunakan kesempatan untuk melakukan pekerjaan besar dan sangat penting, walaupun ada banyak tantangan. Di Korintus itu banyak tantangan. Di Korintus itu banyak pergumulan. Tapi Paulus menggunakan kesempatan melakukan pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa? Supaya jangan putus-putusnya rencana Tuhan yang sudah tertata itu, dalam tahapan-tahapan itu yang akan diberikan kepada kita. Jadi kita sering memutus perhatian Tuhan kepada kita. Kita sering memutus rencana Tuhan yang baik kepada kita. Sering kami katakan bahwa apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita ini tidak sebanding dengan rencana Tuhan yang sedang merencanakan kehidupan kita. Tidak sebanding. Maka sering kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita jauh lebih besar dari harapan kita. Kenyataan itu lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang kita harapkan. Itu penyertaan Tuhan, itu mujizat Tuhan, itu kebaikan Tuhan yang boleh terjadi bagi siapapun yang dikehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pakailah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan hari ini jangan pernah ditunda sampai besok. Maka kesempatan hari ini kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan, sehingga tidak putus-putusnya perhatiannya kepada kita, sehingga tidak putus-putusnya rancangannya kepada kita. Yang ketiga, menjadi wujud nyata dalam rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah dalam hidup kita sehari-hari, menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Yohanes 9 ayat 4. Ada waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Gunakan semaksimal mungkin untuk memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah beribadah seperti ini minggu 1,5 jam. Cukupkah itu sebenarnya dibandingkan dengan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita? Jauh lebih tidak cukup. Sebenarnya kita akan merancangkan kepada pemuda ini paling tidak sekali sebulan ada praise and worship di gereja ini. Habis ibadah seperti ini nanti malam, contohnya jam 7 sampai dengan selesai. Nah, tugas-tugas para hamba Tuhan lagi yang sedang sekolah supaya bisa keluar ilmu yang dipelajari itu, maka di situ akan bisa diaplikasikan. Jadi kita bisa ikut, jemaat bisa ikut praise and worship, doa dan penyembahan kepada Tuhan. Lebih banyak penyembahannya kepada Tuhan, pemujian kepada Tuhan.
firman Tuhan hanya sekedar saja untuk menguatkan. Jadi ini akan diwujudkan supaya pemuda kita ini jangan menggunakan waktu hanya kepada hal-hal keinginannya sendiri. Jadi kalau kita ikut di situ adalah sedang memantau dan ikut serta untuk mendorong mereka, untuk menguatkan mereka pemahaman terhadap pemujian kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Maka jangan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, mulut bangsa ini memuji, tapi jauh dari hatinya. Jadi mensinkronkan di antara pemujian itu dengan hati tidak gampang. Dan dibutuhkan satu konsentrasi yang sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Salah satu untuk membenahi pemuda kita ini akan dikerjakan, kalaupun tidak bisa setiap minggu, dimulai paling tidak sekali sebulan atau 2 kali sebulan, awal bulan atau pertengahan bulan, dan seterusnya. Itu akan membangkitkan mereka dalam persekutuan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, pakailah kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Terlalu banyak ruang sekarang untuk mengisi pikiran kita. Terlalu banyak sekarang waktu untuk menyenangkan pikiran kita, menyenangkan Tuhan, seolah-olah terabaikan. Dan inilah yang perlu kita antisipasi di dalam perjalanan hidup ke depan. Sehingga rancangan Tuhan yang mulia ini, perhatian Tuhan yang sangat besar ini, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan, kita baca ini, tidak jatuh ke tanah jalan. Sebentar ada di situ, lalu sebentar akan dipatok atau diambil burung yang berlalu lalang. Yang ketiga adalah menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Oh iya, sudah menggunakan waktu. Dalam Yohanes 9 ayat 4, mari bekerja untuk Tuhan selagi masih ada waktu. Dalam firman Tuhan ini dikatakan, marilah bekerja untuk Tuhan selagi masih siang, dan akan datang waktu malam di mana tidak ada orang di sana yang bekerja. Sekarang waktu masih terang, sekarang waktu masih siang. Gunakan kesempatan itu, karena ada waktunya akan malam. Tidak ada di situ yang beraktivitas. Konotasi ini bisa diterjemahkan, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin selagi kita masih sehat. Kalau sudah sakit, jangan pernah harap tepuk tangan berlutut bernyanyi, karena kita tidak mampu untuk melakukan itu. Kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya selagi ada kesempatan. Selagi Tuhan berikan waktu itu, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab ada waktu yang dimana kita tidak akan dapat melakukan apa-apa saja kepada Tuhan. Jangankan berdoa, mau makan saja tidak bisa. Itu sudah dialami oleh yang sudah mendahului kita. Nah, kesempatan ini gunakan dengan baik. Ada waktunya akan kesemutan kaki itu, kedinginan kaki itu, tidak bisa dilipat lagi, tidak bisa sembarangan berdiri lagi. Itu disebut dengan waktu malam. Dalam penjelasan yang lain, ketidakberdayaan. Selagi masih berdaya, gunakan. Selagi masih sehat, gunakan. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Berkat yang sudah direncanakan itu tidak akan kemana, menjadi bagian daripada orang percaya.
Yang keempat adalah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bahwasanya dalam firman Tuhan ini ada yang harus kita pahami juga. Dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi layanilah Tuhan di dalam sukacita itu. Bapak Ibu, banyak yang membuat kerajinan kita kendor. Ekonomi membuat kerajinan kita kendor. Persoalan membuat kerajinan kita kendor. Tapi firman Tuhan mengatakan, jangan kerajinanmu kendor, layani tetap Tuhan. Sebagaimana di atas firman Tuhan itu, walaupun banyak persoalan ini. Yang keempat adalah selalu ada sukacita dalam hati. Filipi 4:4. Ada sukacita dalam hati. Ada sukacita dalam melayani. Dalam keadaan apapun, orang yang percaya pada Tuhan tetap bisa memiliki sukacita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami akan diizinkan Tuhan sesuai dengan kekuatan kita. Jadi pengalaman di dalam kehidupan kita ini diizinkan Tuhan sesuai dengan kekuatan kita. Maka doa kita kepada Tuhan, tambahkan kekuatan saya Tuhan dalam menghadapi semua situasi. Persoalan hidup tetap ada, kesulitan ekonomi akan tetap ada, kesusahan akan bisa berjalan. Tapi kalau kekuatan kita tangguh, tak ada yang bisa akan menerpa, tak ada yang bisa akan menggoyah. Yang kelima, selalu mengucap syukur. Dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dalam segala sesuatu kita ucapkan syukur, kita hantarkan syukur kita ke dalam persekutuan kita melalui Kristus Yesus yang sampai kepada Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Kami percaya kepada kita semua oleh firman Tuhan yang kita dengarkan ini menjadi firman yang menguatkan. Sebab oleh firman ini mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, yang ada pada Tuhan mengenai kita, adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan itu telah dibangun oleh Tuhan di depan. Kita tinggal memperbaiki perjalanan kita. Kita tinggal menguatkan iman kita untuk mencapai itu. Kita semua percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang sungguh-sungguh meyakini akan janji Tuhan, meyakini akan firman Tuhan ini. Jika masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, maka langkah jalan kita selalu mengucap syukur kepada Allah kita yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Diberkatilah kita semua. Diberkati kita pribadi lepas pribadi. Diberkati keluarga lepas keluarga. Dan diberkati gereja kita. Bertambah-tambah jiwa-jiwa. Bertambah-tambah keluarga-keluarga yang dimenangkan bersama dengan kita untuk melayani Tuhan, memenangkan pertandingan, mencapai dan bahkan juga menerima rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.